Halo semuanya, kembali lagi di channel IT Newbie. Di video kali ini kita akan bahas cara nembak WiFi menggunakan router Mikrotik RB941-2ND atau HAP Lite. Router Mikrotik RB941-2ND ini memiliki fitur WLAN atau wireless station untuk menangkap sinyal WiFi. Nah, di tutorial kali ini kita bakal bahas cara konfigurasinya dari nol lewat aplikasi Winbox sampai device kamu bisa internetan dengan lancar. Sebelum kita konfigurasi, hidupkan terlebih dahulu router Mikrotik dengan menancapkan adaptor ke port power Mikrotik. Kemudian siapkan kabel LAN seperti ini. Jadi, kabel LAN ini kita gunakan untuk menyambungkan router Mikrotik ke komputer. Colokin kabel LAN ke port mana saja bebas, tapi di sini saya colokin ke port 2 dari router Mikrotik. Kemudian ujung lainnya dicolokin ke port LAN dari komputer. Setelah dicolokin di kedua sisi Mikrotik dan komputer, pastikan lampu indikator port 2 Mikrotik dan lampu indikator port LAN komputer menyala seperti ini. Kemudian kita akan konfigurasi router Mikrotik dari komputer menggunakan aplikasi Winbox. Oke, kita akan konfigurasi router Mikrotik dengan menggunakan komputer. Nah, di komputer ini sudah saya sediakan aplikasi Winbox. Jadi aplikasi Winbox ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk meremote router Mikrotik. Jadi sekarang saya buka aplikasi Winbox. Jadi kita akan meremote router Mikrotik. Untuk meremote router Mikrotik, kita masuk ke menu Netboard. Maka akan muncul di sini router Mikrotik yang telah disambungkan ke komputer atau ke laptop. Nah, di sini kita remote menggunakan MAC address. Jadi ini adalah MAC address-nya, yaitu FA.2.1E.2.15.2E6.254. Oke, jadi ini kita klik, maka akan muncul di sini di connect to-nya sama dengan MAC address yang di sini. Oke, kemudian kita masukkan loginnya admin dan passwordnya kosong. Setelah itu klik connect. Maka kita sudah berhasil meremote router Mikrotik. Selanjutnya kita akan konfigurasi router Mikrotiknya. Oke, nah yang pertama-tama kita buat dulu nama dari router Mikrotik. Untuk membuat namanya kita masuk ke menu sistem, kemudian identity. Nah, ini di sini kita buat namanya, misalnya kita buat router Mikrotik. Apply, kemudian oke. Selanjutnya kita lihat di menu interface. Di sini WLAN 1 posisinya masih tanda silang. Jadi untuk mengaktifkannya kita pilih WLAN 1, kemudian kita klik di sini. Ya. Maka WLAN 1 akan aktif seperti ini. Selanjutnya kita konfigurasi IP address. Kita masuk ke menu IP, kemudian address. Tambahkan di sini. Kemudian di addressnya kita buat IP untuk Ether 2 yang nyambung ke komputer atau ke laptop. Nah, di sini kita menggunakan IP address 192.168.30.1/24. Untuk interface-nya kita pilih Ether 2 karena Ether 2 ini yang kita sambungkan ke komputer. Kemudian klik apply. Oke. Selanjutnya kita setting DHCP pada WLAN 1 supaya dia memperoleh IP secara otomatis dari internet. Oke, jadi kita klik IP kemudian DHCP client. Oke. Nah, kemudian di DHCP client ini kita tambahkan WLAN 1. Jadi di sini kita pilih WLAN 1. Kemudian klik apply, kemudian klik OK. Jadi nanti dia akan merequest IP address dari internet. Oke. Nah, selanjutnya kita tembak WiFi melalui router Mikrotik. Jadi untuk menembak WiFi kita pilih wireless. Oke.
Nah, ini ada WLAN 1, kita klik 2 kali, kemudian masuk ke menu wireless. Nah, untuk menembak WiFi di sini kita menggunakan mode station. Oke. Kemudian untuk bandnya pilih BGN. Channel widthnya 20 MHz. Kemudian untuk frekuensinya di sini pilih salah satu frekuensi. Kemudian SSID-nya nanti saja kita atur, kita sesuaikan dengan SSID yang akan kita tembak WiFi-nya. Oke, kemudian apply. Nah, sekarang kita scan WiFi yang ada di sekitar kita. Jadi kita klik scan, kemudian start. Oke. Nah, di sini sudah muncul WiFi IT Nubi. Jadi kita tembak atau kita sambungkan ke WiFi dengan SSID IT Nubi. Tinggal diklik saja IT Nubi, kemudian klik connect. Biasanya SSID-nya akan berubah menjadi IT Nubi. Kemudian klik apply, kemudian oke. Jadi ini belum connect ya, karena kita belum memasukkan passwordnya. Nah, sekarang kita masukkan passwordnya melalui security profile. Jadi kita pilih security profile, kemudian kita klik tambah. Nah, untuk namanya di sini profile 1 kita ganti menjadi password WiFi. Kemudian untuk modenya dynamic case. Kemudian authentication types-nya kita pilih WPA PSK, WPA2 PSK, WPA EAP, WPA2 EAP, kemudian TKIP juga. Nah, jadi kita checklist semua seperti ini. Kemudian WPA preset key kita ketikkan password WiFi-nya. Oke, WPA2 preset key juga kita masukkan password WiFi-nya. Oke, setelah itu klik apply, kemudian oke. Sekarang kita masuk ke WiFi interface, kemudian kita klik WLAN 1. Kemudian di security profile ganti default menjadi password WiFi. Kemudian apply, kemudian oke. Jadi password WiFi-nya sudah kita masukkan. Maka di sini akan ada tulisan R, artinya dia sudah connect ke WiFi. Oke. Ini kita close, kita cek IP address. Jadi kita masuk ke menu IP address. Maka di sini sudah diperoleh untuk IP WLAN 1 yaitu 192.168.1.101. Kemudian kita masuk ke IP DNS, juga sudah muncul di sini. DNS servernya yaitu 192.168.1.1. Oke, supaya komputer atau laptop bisa mengakses internet dari router Mikrotik, kita setting NAT-nya. Untuk setting NAT kita masuk ke IP, kemudian firewall, kemudian pilih tab NAT, kemudian kita tambahkan NAT-nya. Nah, di sini kita masuk ke tab general, untuk chain-nya SRC NAT, kemudian out interface-nya pilih WLAN 1 karena Mikrotik mengakses internet dari WLAN 1. Kemudian klik tab action, kemudian pilih masquerade. Oke. Setelah itu klik apply, kemudian oke. Oke, jadi sekarang kita sudah selesai mengkonfigurasi router Mikrotik. Selanjutnya kita setting IP address komputer. Nah, untuk men-setting IP address komputer, kita masuk ke control panel. Jadi ketikkan saja sini control panel, kemudian kita buka aplikasi control panel.
Kemudian kita klik Network and Internet, kemudian Network and Sharing Center, kemudian change adapter setting. Nah, yang kita konfigurasi adalah bagian Ethernet, karena Ethernet inilah yang menyambungkan komputer atau laptop ke router MikroTik Ether 2, ke Ether 2 dari router MikroTik. Nah, kemudian Ethernetnya klik kanan, kemudian Properties, kemudian Internet Protocol versi 4, kemudian klik Properties. Nah, di sini kita atur IP address-nya. Jadi ini kita hapus dulu IP address yang ada di sini. Oke. Nah, untuk memasukkan IP address, kita sesuaikan dengan IP address dari Ether 2. Nah, di sini IP address-nya 192.168.30.1. Jadi, untuk IP komputer atau laptop kita masukkan 192.168.30.2. Oke, sekarang kita masuk ke pengaturan IP address dari komputer. Untuk IP address-nya kita masukkan 192.168.30.2. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0 dan default gateway-nya 192.168.30.1 sesuai dengan IP address dari Ether 2. Oke. Kemudian untuk DNS servernya kita masukkan IP DNS dari Google, yaitu 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Jadi seperti inilah untuk pengaturan IP address dari komputer atau laptop. Kemudian klik OK, kemudian close. Maka dia akan melakukan identifikasi dari IP address yang kita masukkan tadi. Nah, setelah itu dia akan tersambung ke internet. Jadi komputer ini sudah bisa mengakses internet dari router MikroTik yang telah kita konfigurasi tadi. Oke. Nah, sekarang kita buka web browser, kita coba untuk mengakses internet. Oke, nah di sini saya menggunakan web browser Firefox. Nah, sekarang saya buka google.com, apakah sudah bisa diakses atau belum. Nah, ini sudah bisa mengakses google.com. Selanjutnya saya buka detik.com, juga sudah bisa diakses. Jadi, sekarang kita sudah bisa mengakses internet lewat komputer. Oke teman-teman, demikianlah tadi cara nembak WiFi menggunakan router MikroTik RB941-2ND. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.